Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya di channel kesayangan kita Hidayah Molaf Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping ya. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pendeta Khairul Anwar ya. Jadi ini adalah pendeta yang sempat menggegerkan dunia per-YouTubean ya, dunia maya, di mana Khairul Anwar ini adalah sosok yang membaptis ya orang-orang di Malang itu yang diklaim sebagai murtadin oleh Paul Jang ya. Jadi Paul Jang bilang ada 300 orang dibaptis. Ya, ada orang muslim yang murtad 300 orang. Padahal Khairul Anwar sendiri sudah mengkonfirmasi bahwa dia nggak tahu itu dari agama apa, dan memang desa tersebut adalah desa Kristen ya. Jadi desa Kristen artinya dari yang sebelumnya Kristen yang dibaptis dengan percik berubah menjadi dibaptis dengan dicelup ya, dicelup ke air gitu kan. Dan Khairul Anwar sendiri atau pendeta Khairul Anwar sendiri mengakui bahwa dia nggak tahu menahu hal tersebut, tapi diviralkan oleh si Paul Jang, si manusia tanpa leher, si muka pantat yang nggak bertanggung jawab ya. Jadi memang dari awal sudah dibilang jangan ya buat statement aneh-aneh, tetapi namanya Paul Jang kalau nggak buat provokasi nggak makan. Ya, Paul Jang ini dia butuh statement-statement atau butuh konten-konten yang isinya provokasi supaya donaturnya senang, supaya para penontonnya senang, sehingga dia tetap bisa eksis. Kalau nggak lama-lama nanti dia turun. Ya, jadi memang tujuan dia seperti itu. Terus kali ini ya si Leo dari gereja YouTube yang ngobrol dengan si Khairul Anwar ya. Kalau sebelumnya kita juga pernah mendengar waktu Gracia Pelo ngomong ya, Gracia Pelo menanyakan kepada pendeta Khairul Anwar perihal baptisan odong-odong itu ya, dan itu sudah terungkap semua. Yang ngungkapin pun bukan hanya pihak Muslim, tetapi pihak Kristen yang mengungkap bahwa memang tidak pernah ada baptisan orang murtad dari Islam ya. Karena kalau dari Islam pasti itu akan jadi berita heboh, tetapi itu memang dari Kristen jadi Kristen ya. Jadi terlalu dilebay-lebaykan gitu sama si Paul Jang ya. Ya, bukan dilebaikan, memang sengaja dibuat berita hoax ya, sengaja dibuat berita hoax. Oke, kali ini kita akan mendengarkan pendeta Khairul Anwar yang istilahnya agak kapok ini ya. Jadi dia agak kapok sekarang muncul di YouTube karena dipersalahkan terus gitu. Jadi bukan dia yang buat statement itu, tapi dia yang dipersalahkan seakan-akan itu berita dari dia. Padahal itu kan kerjaannya Paul Jang. Jadi kasihan juga sebenarnya si Khairul Anwar ini jadi kena getahnya. Ya, kali ini kita akan mendengar statement dari Khairul Anwar perihal ya bagaimana YouTube ini gitu kan, bagaimana medsos ini yang benar-benar membuat dia ini semua agak trauma juga gitu. Ya, kita dengarkan dulu pernyataan dari pendeta Khairul Anwar. Nah ini Assalamualaikum. Kemarin kan sempat viral dan sebagainya. Terus sekarang udah nggak mau lagi kayaknya ke YouTube nih. Kenapa sih? Apakah ada something gitu? Ada rasa depresi atau gimana? Ngelihat dunia per YouTubean di dunia rohani ini. Sebetulnya media YouTube itu media yang bagus kalau kita itu untuk positif memberitakan Injil ya Injil aja, iya toh. Ya. Tapi jangan sampai tengkar. Saya sih kalau lihat pendeta sama pendeta, oh kamu yang salah, kamu yang benar, sudahlah. Kita tidak ada yang salah yang benar. Kebenaran itu milik Tuhan Yesus. Kita koreksi diri sendiri. Makanya begitu ada yang masalah uang, masalah doktrin, terus masalah kasus perempuan, sudah. Jadi saya turun aja karena itu saya sudah melalui semua. Jadi saya sudah bosen lihat kayak gitu, makanya turun. Itu saya bosen lihat gitu, tengkar, caci maki, saya nggak seneng gitu. Jadi lebih baik saya turun dulu, calling down. Nanti kalau sudah sepi, mau memberitakan Injil keselamatan aja. Ya teman-teman sudah dengar ya bahwa dia lebih memilih mundur dulu karena pusing sekarang ya, pendeta versus pendeta banyak sekali ya. Kita lihat fenomena pendeta saling serang, saling baku hantam, dan juga ya belum lagi skandal-skandal pendeta terungkap. Ya, jadi kita tahu bagaimana skandal-skandal pendeta itu terungkap sehingga pendeta Khairul Anwar memilih saya mundur aja lah daripada nanti saya yang dibongkar-bongkar, saya di unboxing, karena dia kan sekarang jadi ini juga pusat perhatian ya.
Khairul Anwar ini jadi pusat perhatian, mending daripada ikutan yang aneh-aneh, mundur ya. Itu salah satu pilihan yang bijak sebenarnya. Ya, nggak mau ikut-ikutan yang aneh-aneh. Ya, karena bahaya nih di YouTube ini gitu kan. Pengaruhnya itu besar gitu. Salah-salah kita bisa terkontaminasi. Jadi kalau kita punya pegangan nggak kuat ya, iman kita nggak kuat, ini bahaya YouTube ini. Nah, kita sudah lihat lah berapa banyak teman-teman kita yang dulu punya prinsip, tiba-tiba jadi nggak punya prinsip lagi gitu ya. Jadi manusia nggak jelas. Ya, saya sebut aja gitu. Contohnya Pak Wahyu Ilahi gitu kan, Wahyu itu dulu gaya-gayaan punya prinsip, ternyata juga jadi bunglon terakhirnya ya, berubah. Begitu juga dengan Piong, ya belum lagi Walabu yang sudah menjual prinsip hidupnya hanya demi sebuah mobil ya. Sebuah mobil dan rumah juga gitu ya. Mungkin bagi dia itu barang yang mewah sehingga dia mau menjual prinsipnya. Jadi memang dunia maya ini ngeri ya, cobaannya itu ngeri. Jadi memang kalau kita nggak bisa konsisten itu berat sekali. Oke, kita dengar lanjutan lagi ya. Tapi ini pilihan bagus dari Khairul Anwar yang memilih untuk vakum dulu lah. Ya, jadi sementara vakum, istirahat dulu dari dunia maya. Yes. Ya, itu cuman itu. Jadi saya walaupun tidak di YouTube, saya terus move. Ya. Ya toh, tahu. Ya, jadi move terus. Walaupun nggak dipublikasi, ya biarin. Nanti biar Tuhan Yesus saja yang mempromosikan sendiri gitu. Ya ini saking laiku datang ini, ayo kita laiku ya udah gitu. Ya. Tapi jangan iri ya, jangan bilang cuman di gereja. Ya jangan. Lah semuanya juga welcome dia beliau, cuman ya semua waktunya. Gitu loh. Pokoknya saya mau diajak ngobrol tapi satu. Jangan nyalain si A si B, membidat-bidatkan si A si B. Oh, ini ajaranku paling benar, ini yang ini. Jangan, udah kita fokus beritakan Injil aja. Karena Injil itu kekuatan kita, Injil itu keselamatan. Jadi orang biar tahu, banyak orang tahu, oh itu loh orang Kristen itu peduli dengan orang lain, bukan nyala-nyalain. Malu saya sebagai orang Kristen yang anyaran baru, malu saya itu. Preman aja berantem aja nggak diekspos gitu loh. Preman aja berantem nggak diekspos, malu. Kok pendeta berantem di YouTube, malu. You understand malu? Malu. Apa bahasa Bataknya malu? Like Maila, iya, Maila lah. Iya. Oke, silakan, enggak apa-apa, tanya apa. Ini apa yang sempat kemarin itu kan viral, terus laiku membaptis dan sebagainya. Apa tanggapan laiku? Biarin, saya cuman begini aja. Saya nurutin firman ini aja. Satu orang terima Yesus, dibaptis, diselamatkan, dia percaya, mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, seluruh malaikat surga sorak-sorai. Loh, itu satu orang. Apalagi dari 3 desa itu. Ya mungkin lebih dari 1 atau 100 atau 200 atau 300. Karena saya nggak ngitung, saya yang eksekusi. Di sini ada Pak Adi dan ini ada tadi, Laiku kan tahu toh, orang-orang yang di sana sekarang udah di sini, tinggal di sini, dia mau belajar kekristenan, mau mengenal Yesus benar-benar. Yang tadi belum ada yang mengenal Yesus, terus sekarang mengenal Yesus. Saya tanggapin yang kayak gitu-gitu. Karena apa? Nggak ada waktu untuk nanggepin gitu. Ya cuman kemarin aja sama Gracia Pelo, karena saya merasa apa? Gracia Pelo itu kan temanku. Oh gitu. Iya, Gracia Pelo itu temanku. Anaknya sekolah di gerejaku. Nah terus dia kalau nungguin anaknya pulang, dia sering makan bakso mie di tempatku. Kalau ketemu saya ngomong gini, udah gak usah bayar. Nah, tapi di situ mulutnya seperti itu, saya tanya, kenapa kamu kok ngomong gitu? Loh, gini loh Pak, kan saya mantan wartawan. Kalau mantan nggak usah dipakai, saya ngomong. Kalau mantan nggak usah dipakai. Sudah, sekarang klarifikasi Pak. Itu apa? Ada orang yang murtad. Itu kan bahasamu. Aku nggak seneng ngomong murtad. Iya toh? Saya nggak seneng ngomong murtad. Saya orang Jawa. Yang ngomong bukan murtad, dia percaya Yesus. Ya, dia mau bertobat, percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya udah biarin. Kalau saya pun ditanya, Pak Khairul agamanya apa? Saya nggak punya agama. Saya pengikut Kristus. Nah, kalau orang ditanya semakin beragama, agamaku ini agama, wah
Bela agama-agama enggak usah dibela. Agama itu kalau orang Jawa ngomong ageman. Ageman itu pegangan. Pegangan itu di dalam sini. Ya cuman pribadi. Iya toh. Iya. Menjadi pengikut Kristus pribadi lepas pribadi. Keselamatan juga gitu, pribadi lepas pribadi. Makanya kalau saya nggak di YouTube, terus kemarin waktu di YouTube-nya Laiku itu, wow, itu kok di YouTube-nya gereja YouTube mau ada dikontrak di situ. Saya enggak pernah dibayar, enggak kontrak. Dikasih PK-nya gede katanya. Iya, dikasih PK-nya gede. Ini orangnya gede-gede. Gitu. PK kita ya. Kita enggak. Makanya ini ada Pak Adi juga. Ya tadi kan sudah bersaksi. Anak-anak binaan saya ini. Kalau kita pelayanan, kita nggak merepotkan gereja yang undang. Kayak kemarin saya di gereja Dekat Teleku. Iya toh? 1 minggu gitu. Saya tiket bayar sendiri. Alah, kalau jalan sendiri, makan sendiri, ditanyain lagi ini ya apa gitu kan, ini kayak gimana? Nah, iya, makanya jadi lebih baik saya itu khotbah itu bukan di gereja, saya khotbah itu di pasar-pasar, di pantai-pantai gitu, langsung dicelupin dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kan gitu dah ya. Gitu. Jadi buat teman-teman saudara-saudara, ya teman-teman sudah dengar ya, yang pertama kali dia sampaikan dia malu ya. Jadi disebut sama Khairul Anwar dia malu melihat orang berantem-berantem di YouTube ini ya, sesama pendeta. Preman saja ya disampaikan bahwa preman saja berantem itu nggak dipublis ya. Mereka berantem itu di belakang gitu, nggak ada dipublis-publis. Wah saya sudah menang, wah saya gini-gini, enggak. Ya, sedangkan pendeta baku hantam, berantem-berantem, ribut-ribut itu dipublis gitu. Kenapa? Ya untuk mencari dukungan ya, biar seakan-akan dia yang benar gitu, mencari pembenaran sebenarnya. Ya. Orang-orang yang suka curhat di medsos itu adalah orang yang mencari pembenaran. Ya, orang mencari pembenaran gitu. Jadi seakan-akan bahwa dia yang benar, musuhnya yang salah gitu. Nggak perlu. Ya, sama sekali nggak perlu. Cukup ngomong secukupnya aja. Ya kalau ada yang nanya, ya udah jawab, udah selesai gitu. Nggak perlu diperkeruh suasana, nggak perlu diheboh-hebohin. Cuman kadang-kadang kita lihat sekarang, ya orang-orang tuh suka diheboh-hebohin. Seakan-akan dia berpikir, wah penonton ini akan mendukung saya gini-gini. Enggak coy, ya. Jangankan penonton, ya, jangankan penonton. Kita lihatlah, ya Yesus sajalah. Saat dia ada kenapa-kenapa, muridnya kabur kok semua. Sering kita melihat orang-orang seperti itu kan. Tenang, saya di belakang kamu, saya di belakang kamu. Begitu kejadian hilang semua. Ya. Begitu jadi kasus besar hilang semua. Itulah saya bilang hati-hati buat teman-teman gitu ya. Jangan terlalu pede kalau banyak yang dukung. Bisa jadi itu cuma dukung-dukung enak aja gitu kan. Ya karena mendukung lewat medsos ini kan gampang, tinggal komen iya gitu kan. Tapi actionnya kan belum tentu. Kalau bacot mungkin semua orang bisa ya. Jadi kalau jualan koyo ya itu memang spesialis lah. Ya, orang-orang itu jago karena apalagi yang udah diajarin sama Rudy ya. Rudy itu kan penjual koyo terbaik itu. Dia bisa ngajari orang supaya jago jual koyo juga. Ya, jadi Khairul Anwar, ya pendeta Khairul Anwar nih malu gitu melihat skandal-skandal pendeta sekarang yang baku hantam, sehingga dia mutusin jangan lihat lagi lah gitu ya, nggak usah dilihat lagi yang gituan. Saya pun sebenarnya udah malas tayangkan pendeta ini, buka aib pendeta ini gitu. Ya, banyak sih sebenarnya rahasia-rahasia yang saya ketahui, tapi saya rasa nggak usah lah. Ya. Kita kalau ngomong tuh yang secukupnya, yang memang sudah mereka beritakan, kita cuma ikut, paling kita kasih reaksi tambahan kita gitu, pandangan dari kita. Ya, pandangan dari saya begini-begini, ya minimal biar bisa meng-guide teman-teman ya, biar ada guide-nya gitu ya, ada arahannya gitu, biar teman-teman nggak ngambang cara berpikirnya. Ya, terus Khairul Anwar di sini bilang juga bahwa dia terakhir waktu sama si Gracia Pelo itu ya menjelaskan gitu, dan dia nggak peduli ini orang dari agama apa ya, dia sendiri katakan karena bagi dia tuh agama tuh nggak ada gitu, dia nggak peduli dengan agama, yang dia tahu dia pengikut Yesus, pengikut Kristus ya. Jadi orang ini banyakan tuh memang sama seperti kejadiannya si Saifuddin Ibrahim ya. Jadi Saifuddin itu waktu masuk penjara ada beberapa orang yang dia baptis. Ya, orang tersebut apakah dari agama Islam? Enggak, kalau kalian lihat dari KTP-nya. Jadi yang dibaptis Saifuddin sama yang dibaptis Khairul Anwar ini kurang lebih sama gitu. Mereka tuh memang Kristen dari lahir, cuman nggak ngikuti ajaran Yesus. Istilahnya Kristen KTP. Ya, orang-orang yang agamanya tuh cuma di KTP. Perilaku, perbuatan enggak gitu. Dan nggak mempelajari juga, nggak memperdalam agama itu. Ya, banyak di Islam juga ada gitu kan. Di Islam juga banyak sekali orang yang lahir Islam KTP,
tapi nggak pernah mengamalkan juga gitu. Ya, jadi Khairul Anwar merasa senang, ya orang-orang ini mau gitu. Yang sebelumnya mungkin nggak peduli, yang nggak mau belajar Kristen, sekarang jadi mau belajar Kristen, jadi mau mengenal Kristen gitu kan. Bahkan ada yang sampai ke tempat dia sekarang nginap gitu ya. Dia kan ada buka kayak rumah singgah gitu ya, mirip sama rumah penampungan atau rumah anak terangnya si Rudi lah gitu. Ya konsepnya seperti itu. Ya, di situ orang datang untuk belajar. Ya, Khairul Anwar senang gitu. Nggak pernah ditanyain, kamu dari agama apa deh? Kamu dari ajaran apa ini? Kamu mau belajar ke sini? Enggak, dia welcome aja gitu. Dia nggak peduli dengan background orang-orang yang datang ke sana. Ya, itu yang benar sih sebenarnya ya. Kita nggak perlu pedulin, cuman kadang-kadang narasinya tolong jangan dibikin hoax ya. Tapi yang memang dalam kasus ini Khairul Anwar nggak salah. Ya, harus kita katakan dalam kasus ini dia nggak salah gitu. Yang kurang ajar tuh Paul Jang. Dia yang ngatain murtadin ya. Itu kan bahasanya si Paul Jang. Khairul Anwar nggak pernah bilang itu murtadin. Ya, dia sampaikan nggak pernah saya bilang itu murtadin. Itu bahasanya si Paul Jang. Paul Jang yang provokasi sengaja ya melebay-lebaykan dengan tujuan apa? Supaya orang-orang senang gitu ya. Donatur senang, wah berhasil nih kerjaan kita gitu. Padahal yang kerja Khairul Anwar, bukannya si Paul Jang. Yang kerja Khairul Anwar, pendeta Khairul Anwar, datang si Paul Jang ngeklaim. Ya, si Paul Jang ini memang orang yang suka ngeklaim ya. Nanti kok Amin Wijaya yang buat sesuatu, dia yang ngeklaim, wah berkat dia gini-gini. Nanti orang-orang yang bergerak gitu kan di lapangan, wah berkat dia juga. Semua berkat dia lah pokoknya. Yang bagus berkat dia, yang jelek berkat orang lain gitu. Yang jelek itu kerjaannya si siapa gitu kan, bukan kerjaannya dia. Inilah orang-orang yang parah saya bilang ya, nggak tahu diri. Ya, kita balik lagi ke Khairul Anwar. Ya, lebih bagus inilah istilahnya dia fokus dengan penginjilannya, jangan mengaco-ngaco atau obrak-abrik agama orang gitu. Ya, benar ini yang dikatakan Khairul Anwar, fokus saja dengan penginjilan kamu. Ngapain kamu bahas agama orang lain? Ya, ngapain kamu pergi singgung agama orang lain gitu? Itu urusan masing-masing kok. Kalau semua tahu kamarnya masing-masing, ya semua nggak offside, Indonesia ini aman tentram. Ya, kalau orang semua sadar. Terus nanti ada yang bilang, yo, Bang Juli sendiri kan ada singgung-singgung juga. Saya cuman memberikan edukasi. Ya, saya memberikan edukasi supaya teman-teman tahu gitu, mana yang batasan, mana yang nggak batasan gitu. Ya, biar nggak offside gitu. Ya. Apakah saya pernah membalas yang dibuat sama Paul Jang gitu kan? Hujat agama orang sesuka pantat, ya nggak mau. Saya dari dulu selalu mengatakan kepada teman-teman Muslim juga gitu, nggak perlu kita membalas hujatan dengan hujatan. Ya, Paul Jang Saipudin memberikan hujatan yang begitu luar biasa. Ya kita balas gitu kan, Yesus tuh begini-begini, Rasulnya begini-begini, utusannya begini-begini, nggak usah. Nah, nggak perlu gitu. Kita tunjukkan aja ya adab kita, moral kita, fokus aja ke situ. Kita bentengi benar-benar, kita jelasin benar-benar. Ya kita pakai argumen itu dengan akal logika, sehingga mereka nggak akan bisa bantah gitu. Kecuali mereka mau buang akalnya. Ya contohnya si Seger-Seger yang udah membuang akalnya, itu kita nggak bisa ngomong. Ya. Kalau orang yang sudah buang akal logikanya, itu kita nggak akan bisa ngomong lagi. Ya. Kalau selama dia masih berakal, walaupun sedikit ya, walaupun cuma sedikit akalnya, ya kita jelasin sesuai dengan fakta, data-datanya kita kasih ke mukanya, faktanya kita kasih ke muka dia, mereka juga nggak akan bisa bantah. Sama kayak si Ginting ya. Begitu kita tamparin lagi dengan data-data, ya dia cuma bisa terima kenyataan, ya udah cabut. Ya, besok cari syubhat baru lagi. Paling cuma bisa seperti itu aja gitu. Ya udah, memang kapasitas kemampuannya seperti itu. Sama seperti tikus ya, jago asumsi, loncat sana loncat sini. Begitu ku tangkapin, ya diam juga gitu kan. Jadi tergantung kita jadi pawangnya tuh gimana. Ya, jangan dia ganas ya kita ikutan ganas juga, nggak usah. Lawan dia dengan santai. Ya, istilahnya tarik ulur gitu. Ikan itu kalau yang besar, kalian main tarik aja, putus itu. Harus tarik ulur, tarik ulur, tarik ulur gitu kan. Harus bisa dijinakkan dengan bagus. Agar mereka sendiri yang mengakui ya bahwa yang dia katakan itu salah, ya yang bahwa yang kita sampaikan itu adalah kebenaran. Biar mereka yang memberikan pengakuan. Kalau mereka sudah mengakui, itu udah enak. Jangan kita ngotot gitu ya, ngotot mereka cabut gitu. Enggak ada gunanya. Ya, begitu juga dengan Khairul Anwar ini ya, yang dia sampaikan ini bagus. Ya fokus aja dengan pelayanannya sendiri, nggak perlu lompat pagar. Jangan lompat pagar, apalagi pagar yang kamu lompatin tetangga, nggak enak gitu. Ya, kalau kamu lompatin rumah orang lain masih mending. Ini tetangga kamu punya yang kamu gangguin. Ya, kamu
ngerusuh di rumah tetangga kamu. Nggak bagus, karena dia tetangga kamu akan ketemu setiap hari. Kamu kalau ngerusuh di kampung orang lain masih mending gitu. Ya, ngerusuhnya di tempat orang lain. Nggak ketemu tiap hari sama orang itu benci kamu, geram sama kamu pun nggak ketemu tiap hari. Ini tetangga kamu yang notabene setiap hari kamu ketemu, kamu gangguin, kamu obok-obok, ya kamu hina, mau gimana gitu, nggak nyaman kita hidup kok gitu. Ya. Yang namanya bertetangga itu harus akur, kecuali kamu cuma mau bertetangga 1 bulan gitu kan, oh saya 1 bulan aja kok, mampus itulah, ya dibantainya gitu. Toh cuman ketemu 1 bulan, bulan depan aku udah pindah, nggak ketemu lagi, masih mending gitu. Ini udah ketemunya setiap hari, ya bakal untuk waktu yang lama, janganlah dirusak. Islam, Kristen, ya Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, itu kita hidup bareng gitu. Selama kita di Indonesia, kita akan hidup bareng terus, ketemu terus setiap hari. Jadi janganlah diotak-atik. Apalagi kita menyebarkan paham kebencian itu. Ya, kita sebarkan supaya orang lain jadi ikut-ikutan seperti kita. Itu dosanya luar biasa. Ya, tolonglah teman-teman ya, balik lagi ke kandang masing-masing. Ya fokus saja dengan apa yang menjadi masalah agama kita gitu. Nggak perlu terlalu offside ya, terlalu lompat pagar gitu, nggak baik. Kalau mau diskusi ya udah diskusi, ajak orang yang lain ya. Misalnya kita mau nanya teman Kristen, kasih dia ngomong. Selesai dia ngomong ya, ya udah kita kasih argumen kita, selesai, nggak usah ngotot-ngototan gitu. Ya, nggak usah ngotot-ngototan, cuman bertukar pikiran gitu. Diskusi itu kan tukar pikiran. Kalau pikiran kita sama itu bukan diskusi namanya, ngerumpi namanya. Ya. Namanya ngerumpi karena kita sama semua udah. Kita diskusi karena pendapat kita beda. Ya, dan jangan juga ngotot harus kita punya pendapat yang didengar, nggak bisa coy. Ya kau siapa gitu? Kenapa pendapat kamu aja yang harus didengar, pendapat orang lain nggak didengar? Nggak boleh. Kita tuh harus saling mengerti, ya, sehingga kita bisa berdiskusi. Ya kita harus menempatkan diri kita di posisi dia juga gitu, sudut pandang dia, cara berpikir dia. Ya, jadi jangan dipaksakan ego kita tuh harus diterima, nggak boleh. Ya, itu aja dari saya, dan satu pilihan bagus dari Karul Anwar ya. Untuk pensiun dulu dari dunia YouTube, fokus saja dengan pelayanan, jangan offside, jangan menyinggung agama lain, itu udah benar. Ya, itu aja dari saya. Makasih nih buat teman-teman yang udah nyimak. Ya, di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Allah